Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan dan renungan pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami, pada awal hari yang baru ini, kami mengunjukkan salam bakti kepadamu, bersama-sama semua malaikat dan orang kudus, bersama segala manusia yang pada awal hari ini mengarahkan hatinya kepadamu. Engkaulah pencipta kami, maka kami menyembah Dikau. Engkaulah tujuan hidup kami, maka kami merindukan Dikau. Engkau mengasihi kami dan mengenal kami masing-masing. Engkau merangkum dunia dalam tangan-Mu dan memelihara dengan kasih sayang. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau memberi kami waktu untuk hidup dan kesempatan untuk bekerja. Syukur kami panjatkan kepadamu atas segala yang Kau lakukan di tengah-tengah kami. Semoga doa Bunda Maria dan para kudus sekalian menguatkan kami, supaya kami dapat melangkah maju dan meneladani Dikau, ya Tuhan Allah kami. Engkau yang hidup dan berdaulat sepanjang masa. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab pertama Samuel, bab 1 ayat 24 sampai 28. Sekali peristiwa setelah Samuel disapih oleh ibunya, Hana, ia diantar ke rumah Tuhan di Shilo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantar kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara tuanku. Demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini, dekat tuanku, untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka semua menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukacita karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemoohkan musuhku. Aku bersukacita karena pertolonganmu. Refrain. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Refrain. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke dalam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Refrain. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukan dia dari antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Refrain. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah manusia yang Kau bentuk dari tanah. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 1 ayat 46 sampai 56. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kunjungannya kepada Elisabet, ketika dipuji bahagia, Maria memuliakan Allah dan berkata,
Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Maria memuji keagungan Allah karena Allah telah memperhatikan dirinya yang hina dina, yang di mata dunia tak punya pengaruh apapun. Di hadapan Allah, setiap orang memiliki arti. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Dalam sukacitanya karena kebaikan Allah, Maria menyampaikan nubuat yang luar biasa. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Maria diberkati dengan berkat istimewa karena ia dipilih menjadi ibu Tuhan. Kemudian Maria mengatakan bahwa ia bukan satu-satunya orang yang mengalami kebaikan dan rahmat Tuhan. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang angkuh hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Dan kepada orang yang lapar dilimpahi segala yang baik. Orang kaya disuruh pergi dengan tangan hampa. Semua yang dikerjakan Allah itu sejalan dengan gambaran Yesus yang ditunjukkan oleh penginjil Lukas dalam seluruh Injilnya, di mana orang miskin, lemah, terpinggirkan, orang buangan, dan orang berdosa memiliki tempat khusus di mata Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merenungkan kembali hidup kita dapat melihat banyak cara yang telah ditunjukkan Bapa Surgawi kepada kita terkait belas kasih, dan bila rasanya Allah yang Maha Kuasa ingin agar kita masing-masing mengenalnya secara pribadi. Kita manusia yang direndahkan karena dosa-dosa dan iblis telah diangkat oleh darah Yesus, Anak Domba Allah yang tak bercacat. Ia telah mengangkat kita, memberikan Roh Kudus kepada kita, guna memberdayakan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Allah juga sangat menghargai upaya kita untuk menyediakan waktu yang khusus untuk berada bersamanya, memampukan kita untuk melayaninya, dan juga melayani satu sama lain. Dia telah memenuhi diri kita masing-masing dengan hal-hal yang baik bagi kehidupan kita. Kita semua dapat bersukacita bersama Maria atas kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Kebaikan itu bukan untuk kesenangan kita sendiri. Kita juga punya tugas agar kasih Allah itu dialami secara nyata oleh orang-orang miskin, lemah, terbuang, dan berdosa yang ada di sekitar kita. Apa yang dinyanyikan oleh Maria itu hanya akan terjadi ketika kita semua mau bekerja bersama dengan Tuhan Yesus untuk mewujudkannya. Katakan dengan jelas pada hari ini, ya untuk rencana Tuhan
bagi umatnya. Tetap semangat tanpa sambat. Selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu, berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.